Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di Piloting 3 nanti kita akan buka bimbel UTBK PPG Dalja Piloting 3 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai dengan 14 November tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, perlu kami beritahukan bahwa hasil tryout sempurna itu tidak berpengaruh sama sekali bagi kelulusan Bapak Ibu guru semua. Walaupun soal yang kami sudah jawab itu akurat Bapak Ibu, tetapi di tryout itu tidak semua soalnya masuk Bapak Ibu, karena masih banyak sekali soal yang belum Bapak Ibu sentuh sama sekali di dalam tryout, terutama pada pembelajaran UBD, kemudian model pembelajaran yang lainnya. Masih banyak sekali Bapak Ibu materi yang perlu Bapak Ibu kuasai untuk belajarnya Bapak Ibu ya. Nah, kami himbau pada semuanya Bapak Ibu harus bisa mendapatkan ilmunya dari tryout yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, kalau Bapak Ibu hanya mengerjakan tryout kemudian Bapak Ibu mendapatkan nilai sempurna, kemudian Bapak Ibu puas padahal nilai sempurna itu didapatkan dari kunci jawaban dari orang lain, maka itu percuma Bapak Ibu. Nah, pada video kali ini kita akan bahas soal tryout agar Bapak Ibu mendapatkan tambahan ilmunya. Soal ini merupakan soal nomor 3 pada tryout UTBK UKPPG PGSD. Baik, kita langsung saja bahas soal yang ketiga di sini Bapak Ibu. Ibu Wati, guru SD, akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, kemampuan bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik tanpa ada bullying. Tidak ada pemaksaan kehendak dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktekkan oleh Ibu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik titik-titik. Nah, Bapak Ibu, di sini Ibu Wati akan melaksanakan pembelajaran dengan model kolaboratif. Di dalam pembelajaran model kolaboratif, Bapak Ibu, itu penekanannya adalah ada pada kemampuan kerja sama. Tentu orang yang mampu bekerja sama dengan baik perlu saling menghargai, perlu saling eh, timbal balik satu dengan yang lainnya, memastikan di dalam pembelajaran itu aman dan nyaman dilaksanakan. Nah, di dalam soal ini, Bapak Ibu, letak kata kuncinya itu ada pada kalimat yang ketiga. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik tanpa ada bullying, tidak ada pemaksaan kehendak. Nah, kalau di dalam pembelajarannya Ibu Wati melaksanakan pembelajaran yang tanpa ada bullying, tanpa ada pemaksaan. Nah, maka di sini Ibu Wati itu mewujudkan pembelajaran yang bagaimana. Nah, jadi di sini kata kuncinya Bapak Ibu ya, tanpa ada bullying, tanpa ada pemaksaan. Apakah A? Merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Baik jawaban A kita akan simpan. Saya akan garis bawahi sebagai kata kunci. Jawaban B, patuh melaksanakan ajaran agama dan rukun dengan pemeluk agama lain. Saya akan berikan garis bawah di sini Bapak Ibu. Nah, ajaran agama dan pemeluk agama lain, rukun dengan pemeluk agama lain, itu tidak terlihat dari soalnya Bapak Ibu ya, atau dari pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Wati, bukan penekanannya pada melaksanakan ajaran agama ataupun rukun dengan pemeluk agama lain. Nah, maka jawaban B ini kita eliminasi.
Jawaban C menjadi pribadi yang jujur dan bersikap tidak menyontek. Pribadi yang jujur bersikap tidak menyontek. Ini tidak tercermin dari pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Wati. Ibu Wati menekankan pada pembelajaran kolaboratif dengan kemampuan kerjasama tanpa ada bullying dan tidak ada pemaksaan kehendak. Nah, maka jawaban C ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Wati. Kemudian jawaban D, serius dan sungguh-sungguh dalam belajar baik di kelas maupun di rumah. Ini tidak tercermin dan sangat jauh sekali dari pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Wati. Maka jawaban D kita akan eliminasi. Yang E, menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Jawaban E, Bapak Ibu Guru, saya akan garis bawahi menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Apakah tercermin dari pilihan jawabannya? Dari soalnya, maksud saya Bapak Ibu? Tidak ya, bahwa di dalam soal itu yang ditekankan adalah tanpa ada bullying dan pemaksaan kehendak. Nah, maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Bapak Ibu, kami membuka program Bimbel UK PPG UTBK PPG Daljab Piloting 3 untuk semua jenjang. Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel ini sebenarnya. Tetapi kalau Bapak Ibu ragu, silahkan nanti konsultasikan dengan kami. Kemudian ini sangat kami rekomendasikan bagi Bapak Ibu yang PGSD ya. Nanti juga teman-teman PGSD kita akan belajar dari beberapa materi yang ada di prodi lainnya sebagai tambahan, sebagai referensi belajar yang lebih luas. Nah, Bapak Ibu dapat melihat testimoni bimbel kami melalui s.id garis miring bimbel PPG pendaftaran ke 081 803 358 023. Cara pendaftarannya bagaimana? Silahkan Bapak Ibu ketik daftar PPG Piloting 3, kirim ke WA kami di 081 803 358 023. Baik, Bapak Ibu, bimbel ini akan dilaksanakan tatap muka langsung melalui Zoom. Bapak Ibu nanti akan banyak sekali mendapatkan tryout dari kami, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini merupakan pengembangan dari soal yang pertama tadi. Untuk lebih luas, Bapak Ibu ya, pemahaman kita. Pak Budi, guru matematika di SMA, merencanakan kegiatan pembelajaran tentang penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ini, Pak Budi menggunakan pendekatan diskusi kelompok untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapi masyarakat, seperti perhitungan lintasan bola yang dilempar atau desain parabola dalam bangunan. Pak Budi menekankan pentingnya kerjasama, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik antar anggota kelompok. Selain itu, Pak Budi juga meminta setiap siswa menghormati pendapat anggota kelompok lain dan tidak saling menyontek. Dalam kegiatan ini, Pak Budi membekali peserta didik dengan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi. Model pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Budi mencerminkan pemberian kesempatan pada peserta didik untuk titik-titik. Nah, dalam soal ini Bapak Ibu bahwa Pak Budi itu melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan diskusi kelompok. Nah, dalam pembelajaran diskusi kelompok ini, Pak Budi menekankan pentingnya kerjasama, tanggung jawab, dan komunikasi antar anggota kelompoknya. Nah, di selain itu Bapak Ibu, Pak Budi juga meminta siswa-siswinya untuk saling menghormati pendapat anggota kelompok lainnya dan tidak saling menyontek. Maka Pak Budi di sini mencerminkan pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk titik-titik. Apakah A, mengembangkan kemampuan berdebat dalam kelompok dan memenangkan argumen? Jawaban A pasti salah karena sangat berbeda sekali Bapak Ibu dengan
pembelajaran kolaboratif atau diskusi kelompok. Maka jawaban A kita eliminasi. Jawaban B, bekerja sama secara kolaboratif dengan tetap menghargai perbedaan pendapat tanpa tekanan. Jawaban B kita simpan dulu. Jawaban C, menyelesaikan tugas secara individual untuk menilai pemahaman pribadi dalam penerapan konsep. Jawaban C, Bapak Ibu Guru, letak salahnya adalah pada tugas secara individual. Padahal pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Budi yaitu diskusi kelompok. Maka jawaban C, eliminasi. D, fokus pada pencapaian hasil terbaik tanpa memperhatikan proses kerjasama antar kelompok. Jawaban D, letak salahnya adalah tidak memperhatikan proses kerjasama antar kelompok. D, kita eliminasi. E, menerapkan strategi kompetitif untuk menentukan kelompok terbaik di kelas. Nah, ini juga kurang tepat, Bapak Ibu Guru ya, karena di dalam soal itu mencerminkan terkait dengan pembelajaran berdiskusi dan ditekankan bahwa dalam pembelajarannya harus saling menghormati dan tidak saling menyontek. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Nah, Bapak Ibu, di bimbel yang telah kami laksanakan pada piloting 2 bulan ini, Bapak Ibu, bahwa peserta kami banyak yang dari PGSD, ada 58,3%, ditambah di sebelah kirinya ya sekitar 60,8% Bapak Ibu itu dari PGSD, dan yang lainnya itu merupakan dari prodi lain ya. Di sini banyak warna-warni, itu artinya dari prodi lain Bapak Ibu ya. Ada PAUD, ada IPS, ada bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, ekonomi, matematika, IPA, dan masih banyak yang belum bisa dibaca karena terlalu kecil ya atau sedikit di sini. Nah, Bapak Ibu, bagi yang ingin mengikuti bimbel kami, silahkan Bapak Ibu hubungi kami di 081 803 358 023. Ini e-book yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk belajar ya. Tapi ini tidak update Bapak Ibu, kami belum updatekan karena kami tidak memiliki banyak waktu luang untuk mengerjakan e-booknya Bapak Ibu. Kami lebih fokus ke bimbelnya. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin mengecek testimoni bimbel dari kami, silahkan Bapak Ibu klik link yang tadi ya. Maka Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke website ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek testimoni kelulusan PPG Piloting 1. Nah, ini merupakan testimoni kelulusan Bapak Ibu guru ya setelah mereka melaksanakan atau setelah mereka diumumkan kelulusannya. Ikuti bimbel dan arahan Pak Maru. Pak Maru bimbelnya selalu update dan menyesuaikan soal-soal tes bimbel. Nah, Bapak Ibu guru, kami beritahukan bahwa di bimbel piloting 1 kami sama sekali belum punya bahan dari tryout. Dan alhamdulillah Bapak Ibu itu hasilnya 100% lulus Bapak Ibu untuk yang piloting 1. Terima kasih Pak Maru, saya lulus walaupun saya jarang ngikuti Zoom, tapi saya selalu belajar dari video serta soal-soal tryout yang Bapak kirimkan di grup. Sukses terus ya bimbelnya. Nah, berikut merupakan beberapa testimoni juga dari Bapak Ibu guru yang lain ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti bimbel kami. Silahkan Bapak Ibu hubungi kami di 081 803 358 023 atau saya tunjukkan langsung Bapak Ibu guru nomor saya ya. Oke, Bapak Ibu sebentar. Nah, ini nomornya Bapak Ibu ya daftar ke sini saja. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.